bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil dengan NIM C022331, kelas akuntansi E, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Oke, baik. Kita akan membahas tentang memahami kerjasama tim, yang dimana kerjasama tim ini lebih efektif daripada kerjasama kelompok. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pengambilan keputusan, di mana tim ini orang-orang di dalam tim tersebut berbeda-beda, jadi dapat memakan waktu yang cukup lama, sedangkan individu tidak terlalu rumit karena di dalamnya hanya sedikit. Oke, baik. Selanjutnya perbandingan kelompok dan tim, di mana ada beberapa perbandingan. Yang pertama itu tujuan, di mana tujuan dari kelompok adalah berbagi informasi, sedangkan tim adalah kinerja kolektif. Yang kedua sinergi, yang dimana kelompok ini terkadang negatif, sedangkan tim positif. Ketiga akuntabilitas, di mana kelompok ini mempunyai akuntabilitas individual dan begitu pun tim. Keempat keterampilan, di mana kelompok ini mempunyai keterampilan yang acak, sedangkan tim adalah bervariasi atau saling melengkapi. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis tim, yang dimana jenis-jenis tim ini ada 4. Yang pertama, tim penyelesaian masalah, di mana dia merujuk pada tim yang bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang kedua itu tim sukarela, yang dimana tim ini sukarela dalam membantu tim tanpa meminta imbalan. Yang ketiga itu tim interfungsional, yang dimana tim ini berkolaborasi antar departemen. Yang keempat itu tim virtual, yang dimana dia beroperasi di bagian komputer atau jaringan. Selanjutnya kita masuk pada cara menciptakan tim yang efektif dalam organisasi. Yang pertama itu bisa dilihat dari kontekstual. Ada 4 faktor kontekstual. Yang pertama itu pemimpinan yang memadai, yang kedua kepemimpinan yang efektif, yang ketiga suasana evaluasi dan kepercayaan, yang keempat itu sistem penghargaan. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk pada kedua, komposisi, yang dimana ada beberapa variabel. Yang pertama itu kemampuan, yang kedua kepribadian, yang ketiga mengalokasikan, yang keempat keragaman, yang kelima ukuran tim, dan yang ketujuh fleksibilitas anggota. Oke, baik. Kita masuk pada ketiga, yaitu rancangan kerja, yang dimana ada beberapa. Yang pertama itu harus bekerja sama dan bertanggung jawab dengan kolektif. Yang kedua itu kebebasan dan otonomi. Yang keempat itu proses, yang dimana dalam berproses itu kita mencakup komitmen untuk mencapai tujuan bersama. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi komunikasi, yang dimana komunikasi adalah transisi informasi dan pengalaman menggunakan simbol-simbol baik antara individu maupun kelompok. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi komunikasi. Yang pertama itu kontrol, di mana dia mampu mengontrol anggota. Yang kedua itu motivasi, dia itu mampu memberikan saran atau motivasi kepada anggota. Yang ketiga itu ekspresi sosial, dia mampu mengekspresikan diri kepada anggota.
Yang keempat itu informasi, dia mampu berperan dalam pengambilan keputusan. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada arah komunikasi. Yang pertama itu arah ke bawah, yang dimana komunikasi yang terjadi di dalam organisasi ke bawah, contohnya direktur ke manajer. Yang kedua itu ke atas. Sebaliknya dari arah komunikasi ke bawah, dimana arah ke atas ini contohnya seperti manajer ke direktur. Nah, yang ketiga itu liberal, yang dimana itu bisa dari direktur ke manajer dan bisa juga ke manajer ke direktur. Baik, selanjutnya kita masuk pada komunikasi antar personal, dimana yang pertama itu kita masuk pada komunikasi lisan, dimana dia komunikasinya secara lisan. Yang kedua komunikasi tertulis, yang dimana itu dia melakukan komunikasi secara tertulis dengan surat, melalui surat. Yang ketiga itu komunikasi nonverbal. Oke, baik, materi selanjutnya itu konsep kepemimpinan, yang dimana kepemimpinan ini adalah seni untuk mengatur seseorang atau mengarahkan seseorang untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya kita masuk pada teori kepemimpinan, yang dimana ada 4 teori kepemimpinan. Yang pertama itu teori sifat, yang dimana itu karakteristik pemimpin yang berbeda-beda. Yang kedua itu teori perilaku, yang dimana itu berbanding terbalik dengan teori sifat. Ketiga itu teori kontingensi, yang dimana pemimpin itu mempunyai sifat bawaan. Yang kelima itu teori pertukaran anggota. Oke, kita masuk pada gaya kepemimpinan. Yang pertama itu karismatik, yang dimana memiliki kemampuan untuk mengubah arah pandangan anggota. Yang kedua itu transformasional, yang dimana cara seseorang untuk memotivasi anggota. Yang ketiga itu autentik, yaitu cara menjanjikan untuk menarik anggota. Yang keempat itu menciptakan kepemimpinan yang efektif, yang dimana kemampuan yang membuat orang lain berkarya. Materi selanjutnya yaitu perbedaan kepemimpinan dan kekuasaan. Yang pertama itu tujuan. Kepemimpinan fokus pada tujuan bersama, sedangkan kekuasaan fokus pada diri sendiri. Kedua itu metode. Kepemimpinan menggunakan inspirasi dan pengaruh, sedangkan kekuasaan menggunakan paksaan dan kontrol. Yang ketiga itu dampak. Kepemimpinan membangun kepercayaan dengan loyalitas, sedangkan kekuasaan membangun rasa takut dan ketidakpercayaan. Baik, selanjutnya kita masuk pada taktik, yang dimana yang pertama itu legitimasi, yang dimana itu berdasarkan pada wewenangnya. Yang kedua persuasi rasional, yang dimana penyajian argumennya itu yang logis. Yang ketiga itu seruan inspirasional, yang dimana itu bagaimana seseorang mengembangkan inspirasi. Yang keempat konsultasi, yang dimana itu melibatkan sasaran dalam hal pendapat. Yang kelima itu tukar pendapat, yang dimana seseorang memberikan imbalan saat berbicara. Yang keenam seruan pribadi, yang itu bersifat kekeluargaan. Yang ketujuh itu tekanan, itu bentuk ancaman. Dan yang terakhir itu koalisi, yang dimana itu meminta landasan orang lain untuk memperoleh kekuasaan. Selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu konflik dan negosiasi.
Konflik adalah proses yang dimulai ketika sesuatu pihak memiliki persepsi yang lain. Konflik timbul karena adanya persepsi yang berbeda. Ada 3 pandangan konflik, yaitu pandangan tradisional, pandangan hubungan manusia, dan pandangan hubungan interaksionis. Kita masuk pada tipe konflik. Yang pertama itu tugas, yang dimana itu berhubungan kepada pekerjaan. Yang kedua itu hubungan, yang dimana itu hubungan antar personal. Yang ketiga itu proses, yang dimana bagian pekerjaan itu diselesaikan atau dilakukan. Kita masuk pada lokus konflik atau tempat konflik. Yang pertama itu antar 2 orang, yaitu individu satu dengan individu yang lain. Kedua itu antara grup, yaitu suatu kelompok, yaitu suatu grup atau kelompok. Yang ketiga itu kelompok karena adanya yang tidak sesuai dengan kelompok lain. Yang keempat itu negosiasi, yang dimana penyelesaian suatu masalah. Pada jenis-jenis negosiasi, yang pertama itu tawar-menawar distribusi, yang dimana itu yang dilakukan antar belah pihak, yang dimana itu ada yang menang, ada juga yang kalah. Selanjutnya kita pada masuk tawar integratif, yang dimana itu yang dilakukan oleh 2 belah pihak, yang dimana itu sama-sama menang atau seri. Selanjutnya kita masuk pada budaya organisasi, yang dimana itu budaya organisasi ini adalah sistem nilai, keyakinan, norma, dan praktik yang dianut oleh anggota organisasi dan mempengaruhi perilaku, keputusan, dan interaksi di dalam organisasi tersebut. Kita masuk pada karakteristik budaya organisasi. Yang pertama itu inovasi dan keberanian, yaitu berani mengambil risiko dalam organisasi tersebut. Yang kedua itu perhatian pada hal-hal rinci, yaitu karyawan memperhatikan hal-hal kecil. Yang ketiga itu orientasi hasil, sejauh mana manajer mendorong karyawan untuk mendapatkan hasil. Yang keempat itu orientasi orang, yang itu sejauh mana keputusan yang diambil. Yang kelima itu orientasi tim, yaitu berfokus pada tim bahkan individu. Yang keenam itu keagresikan, yang itu sejauh mana orang bersikap agresif. Yang ketujuh itu stabilitas, yang dimana itu sejauh mana kesiapan organisasi dalam mempertahankan status. Selanjutnya kita masuk pada materi 15, yaitu struktur dan sistem organisasi. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, kemudian dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Sistem yang dipakai untuk mendefinisikan jabatan seseorang. Selanjutnya kita masuk pada desain organisasi. Yang pertama itu struktur sederhana, yang dimana itu bentuknya lebih kecil dan tidak terlalu formal. Yang kedua itu struktur birokrasi, yang dimana itu struktur dengan tugas-tugas. Yang ketiga itu struktur matrik, yang dimana struktur itu menciptakan jenis hubungan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu alasan pembeda dari struktur organisasi. Yang pertama itu strategis, ukuran dan organisasi, dan ketiga itu teknologi.